Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kita akan masuk kepada sesi inti pada acara webinar siang hari ini, yakni adalah sesi bedah buku dan juga sesi diskusi. Tentunya telah hadir di tengah-tengah kita narasumber, yaitu Bapak Sampurna Budi Utama, dan tentunya pembedah buku yang nanti akan menemani jalannya diskusi kita, yaitu Bapak Margono. Selamat siang Pak Sam dan juga Pak Margono, saya boleh sapa dulu nih Bapak-Bapak. Semoga sehat selalu ya Bapak ya. Alhamdulillah sehat Mbak Lia. Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan tetap semangat tentunya ya Pak ya. Dan Alhamdulillah. Pak Sam dan juga Pak Margono di tengah-tengah kita sudah bersiap pula di ujung layar, yaitu ada moderator yang nanti juga akan menemani kita selama jalannya diskusi, yaitu ada Ibu Diana Nuritasari. Kita boleh sapa dulu. Selamat siang Bu Diana. Selamat siang Mbak Lia. Yang Ibu semoga tetap semangat dan tentunya juga sehat selalu ya Ibu ya. Dari Mamuju, saya mungkin mohon izin mau memperkenalkan sedikit profilnya Ibu Diana, karena nanti Ibu Diana yang akan melanjutkan kegiatan kita bersama dengan Pak Sam dan juga Pak Margono. Bu Diana Nuritasari saat ini merupakan kepala seksi pengelolaan keuangan negara di KPKNL Mamuju. Beliau menamatkan studi S2-nya di Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Gajah Mada pada tahun 2017. Jadi nanti kita mungkin nanti akan bersama dengan Bu Diana, bersama dengan Pak Sampurna, dan juga bersama dengan Pak Margono selama 1 jam ke depan mungkin ya Ibu ya nanti. Dan kami juga tentunya menghimbau kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa berpartisipasi secara aktif dalam sesi diskusi ini, karena saya dapat bocoran dari panitia Bapak Ibu, katanya akan ada hadiah menarik untuk Bapak Ibu yang nanti akan menyampaikan diskusi atau pertanyaan yang tentunya menarik juga. Jadi rasanya sayang sekali kalau nanti dilewatkan begitu saja ya. Baik, Bapak dan Ibu, silahkan untuk mengambil posisi senyaman mungkin dari tempat Anda masing-masing, karena kita akan segera masuk kepada sesi inti dari acara siang ini. Baik, langsung saja kami silahkan kepada Ibu Diana untuk bisa memandu jalannya sesi. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Lia. Luar biasa Mbak Lia. Betul tadi seperti disampaikan Pak Ses, saya kagum sekali dengan Mbak Lia ini loh. Pernah saya menyaksikan penampilan beliau memandu di JKN Muda 3 jam non-stop. Nada bicara sama seperti ini. Hampir nggak ada tarikan nafas juga nggak terlalu terlihat. Luar biasa stamina Mbak Lia memang. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelumnya kami menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Izinkan saya, Diana dari Bumi Manakara, Sulawesi Barat, insya Allah selama 1 jam ke depan akan memandu jalannya bedah buku Ubah Pola Pikir Anda, Rahasia Perubahan Hidup dan Transformasi Diri Menuju Sukses, hasil karya Bapak Sampurna Budi Utama. Baiklah, saya izinkan juga saya menyapa dan menyampaikan salam hormat kepada Bapak Sekretaris JKN, Bapak dan Ibu pejabat di JKN, dan seluruh hadirin yang hadir di ruang Zoom meeting ini maupun yang menyaksikan via live YouTube. Dan tentunya narasumber kita pada bedah buku siang hari ini yaitu Pak Sampurna Budi Utama selaku penulis buku dan Pak Margono Dwi Susulo selaku pembedah yang akan mengulik-ngulik buku karya Pak Sam ini. Nah, sebelum kita mulai pemaparan dan bedah buku Ubah Pola Pikir Anda, izinkan saya menyampaikan CV beliau berdua. Ya. Baiklah. Bapak Sampurna Budi Utama atau yang akrab kita sapa Pak Sam, lahir di Yogyakarta, tanggal 19 Februari 1974. Tentu sudah kita kenal bersama sebagai trainer, public speaker, dan juga kebanggaan dari Kementerian Keuangan. Beliau juga penulis buku yang luar biasa produktif. Beliau alumni program Diploma 4 STAN tahun 2001, kemudian S2 UI tahun 2015. Beliau juga memulai karir di Sekretariat BPPK tahun 1995, kemudian beralih ke Pusdiklat Bea Cukai, Pusdiklat PSDM, dan saat ini bertugas sebagai Widya Iswara Ahli Madya di Badiklat PIM. Nah, beberapa sertifikasi yang beliau miliki adalah Certified Professional Coach, kemudian Certified Executive Coach, Certified Public Speaker, dan Certified Digital Speaker. Luar biasa sekali. Baiklah Bapak dan Ibu, buku Ubah Pola Pikir Anda yang beliau tulis ini terbit pertama kali pada bulan Mei 2020 dan saat ini sedang persiapan cetakan keempat. Mohon izin di kolom chat, aduh ada revisi dari Pak Sam, maaf ya Pak Sam, S2 UI tahun 2010.
Mohon maaf. Baiklah, kemudian selanjutnya pembedah buku kita pada siang hari ini tentunya juga tidak asing untuk kita semua. Beliau adalah Bapak Margono Dwi Susilo. Beliau lahir di Sukoharjo tanggal 13 Juli 1975. Beliau adalah alumni Prodip STAN, alumni UI, dan juga alumni S2 STIMA IMI. Beliau pernah bertugas di KPKNL Banda Aceh, KPKNL Serpong, dan saat ini bertugas sebagai Kepala Seksi PKN 1B, Direktorat PNKNL. Selain aktif sebagai narasumber di berbagai kegiatan, beliau juga aktif mengajar di STAN dan Pusdiklat KNPK, serta pada tahun 2016, tidak mau kalah dengan Pak Sam, Pak Margono telah menerbitkan buku Jawa di Mata Aceh, Aceh di Mata Jawa. Baiklah, mari kita sapa dulu beliau berdua. Assalamualaikum Pak Sam dan Pak Margono. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mohon maaf baik Mbak Pak Diana. Sam. Iya, alhamdulillah. Mohon maaf Pak Sam, tadi keselipet dikit kok ini 2005. Orang apa Mbak? Orang Jawa di mata muncul ya. Siap. Pak Sam, kan sangat sibuk ya, kita tahu Bapak sering menjadi public speaker di mana-mana, bahkan tadi infonya juga pernah ke Mamuju membantu rekan-rekan Pemkab Mamuju ya Pak ya, terkait manajemen keuangan. Nah, posisi ngomong-ngomong sekarang posisi Bapak di mana nih Pak? Alhamdulillah sedang cuti, jadi saya berada di rumah Bintaro sekarang. Nanti malam baru bergerak ke Jogja. Masya Allah, luar biasa sekali. Baiklah, Bapak dan Ibu, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita simak bersama pemaparan buku Ubah Pola Pikir Anda, Rahasia Perubahan Hidup dan Transformasi Diri Menuju Sukses, langsung dari penulisnya. Baiklah, kepada Pak Sam, sekitar 10 menit ke depan, kami silakan. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ses, Pak Dedi Syarif Usman, dan Bapak-Bapak para pejabat di lingkungan DJKN, dan Bapak Ibu yang menjadi peserta pada kegiatan kita pada kesempatan siang hari ini. Tak lupa juga kepada pembedah buku kami pada kesempatan ini, yaitu Pak Margono. Mudah-mudahan saya mendapatkan baik insight pada acara ini, sehingga nanti bisa dituangkan pada revisi yang akan segera dilakukan untuk penerbitan di cetakan keempat buku ini. Baik, Bapak sekalian, tadi sudah dikenalkan ya oleh Mbak Diana dengan pengenalan yang sangat clear, sehingga rasanya saya tidak perlu lagi untuk mengenalkan diri. Saya akan langsung saja izinkan, karena waktu pendek saya membuat tampilan slide ya, untuk memudahkan bagi teman-teman yang visual itu untuk mendapatkan materi saya. Jadi tentang saya lewat saja. Nah, saya akan memulai sesi ini sebagai pemantik diskusi kita ya, dengan sebuah kutipan dari pernyataan yang pernah dikatakan oleh seorang Margaret Thatcher. Kita tahu semua siapa beliau, tokoh dunia yang luar biasa. Ya, suatu ketika beliau mengatakan di sebuah forum ya, sebuah pernyataan yang sangat powerful dan saya pikir sangat relevan dengan kegiatan kita hari ini, di mana ketika itu beliau mengatakan what's your thoughts for they become words. Jadi Bapak sekalian, Margaret Thatcher mengingatkan kita untuk berhati-hati, amati apa yang menjadi pikiran-pikiran kita, karena dari pikiran-pikiran kita itu nanti akan berbuah menjadi kata-kata. Watch your words for they become your action. Dan amati, perhatikan kata-kata yang terucap dari lisan kalian, karena kata-kata itu nantinya akan menjadi action, menjadi tindakan-tindakan Anda. Dan dari tindakan ini selanjutnya akan menjadi habit, sebuah tindakan ketika dia diulang-ulang menjadi sebuah pembiasaan atau habitus. Dan kata Thatcher, what your habits for they become your character. Kemudian dari kebiasaan-kebiasaan ini dia nantinya akan membentuk karakter kita, dan karakter kita itu sejatinya nanti yang akan menjadi pembentuk nasib kita. Luar biasa sekali kutipan dari seorang Thatcher ini. Jadi mau jadi siapa kita hari ini dan kelak itu ternyata dimulai dari apa yang tersirat di dalam pikiran kita, apa yang tumbuh dalam pikiran kita. Dimulai dari sana, awalnya ada di sana. Apa yang kita pikirkan itu akan berubah menjadi kata-kata, kata-kata kita akan berubah menjadi tindakan kita, tindakan yang berulang akan menjadi habitus, habitus adalah bentuk karakter, dan karakter penentu dari nasib.
Tentu saja tidak lepas dari apa yang telah tersurat dan tersirat berupa takdir kita, kan gitu ya. Di sini ada peran kita sebagai seorang manusia untuk menentukan wajah kita ke depan. Wajah kita hari ini tentukanlah apa yang kita pikirkan kemarin-kemarin di waktu yang lampau, dan seperti apa kita nanti ke depan ditentukan oleh apa yang kita pikirkan hari ini, Bapak sekalian. Jadi kalau kita bicara mengenai mindset dan apa peran mindset bagi kehidupan manusia, maka pernyataan dari seorang Margaret Thatcher ini sudah sangat clear bagi saya dan bagi Bapak sekalian untuk menjelaskan kenapa mindset sebenarnya penting. Nah, lalu saya ingin menghubungkan sedikit dengan Pak Ses tadi ya, yang bicara mengenai DCKN dalam konteks sebagai suatu organisasi di bawah Kemenq. Hari ini topik kita diantaranya adalah peringatan HUT DCKN yang ke-15. Selamat teman-teman sekalian, dan saya yakin DCKN akan bisa tumbuh dan semakin tumbuh menjadi sebuah organisasi yang kuat yang akan menopang kinerja Kementerian Keuangan. Nah, pada konteks seperti ini ada juga yang menarik ini dari pernyataan seorang Ibu Sri Mulyani. Temanya kan transformasi DCKN menuju Kemenq 1. Nah, ketika kita bicara tentang Kemenq 1, apa sih yang dimaksud itu? Dan sebuah ungkapan yang sangat padat, Bu Menteri pernah memberikan arahan kepada kita. Intinya adalah saya minta tidak ada lagi silo-silo di Kementerian Keuangan. Ibaratnya, Bapak sekalian, kita adalah satu Kementerian Keuangan, satu keluarga. Maka walaupun ada ruang-ruang yang berbeda, ada ruang tamu, ruang makan, kamar utama, kamar anak, kamar asisten, atau apapun juga ya, dan seterusnya, itu sejatinya kita adalah satu keluarga yang sama. Jadi harusnya nggak ada selo-selo gitu kan. Nah, lebih jauh lagi kemudian Pak Wamen menjelaskan Pak Wamen waktu itu dia menjelaskan apa yang dimaksud dengan selo-selo ini. Nah, beliau berharap bahwa selo-selo ini bisa kita hilangkan dari kita di Kementerian Keuangan itu ya, dengan cara memulainya melalui perubahan cara pandang. Saya beri garis tebal ya, highlight, memulainya dengan merubah cara pandang kita. Cara pandang kita sebagai satu kesatuan keluarga di Kemenq. Kalau di DCKN ya satu kesatuan keluarga di DCKN dulu sebelum nanti beranjak ke DCKN, ke Kemenq dan seterusnya. Cara pandangnya terhadap organisasi harus dibenarkan terlebih dahulu. Sehingga nanti kemudian kebijakan-kebijakan yang dibuat organisasi, kemudian kebijakan dituturkan menjadi regulasi, bahkan sampai kepada operasionalisasi dari kebijakan dan regulasi itu tidak ada silonya. Antar direktorat, antar bagian, antar seksi, sampai ke level pelaksana itu nggak boleh ada selo-selonya. Nah, itu dalam konteks DCKN. Kemudian dalam konteks yang lebih besar, Kemenq juga seperti itu. Nah, kata kunci di sini yang saya highlight adalah cara pandang. Kenapa kalau saya highlight? Karena kalau kita bicara mengenai mindset sekalian, sejatinya mindset itu adalah cara pandang kita tentang sesuatu. Jadi kalau ditanya apa itu mindset, apa itu definisi mindset itu tentang cara pandang kita tentang sesuatu. Cara pandang, sudut pandang, kerangka kita dalam melihat sesuatu yang ada di dalam kita, di depan kita gitu ya, hingga kita bisa memaknai sesuatu itu. Contohnya nih ya, ini ada gambar sekelompok orang sedang beraktivitas. Saya sering nanyain kepada beberapa kawan-kawan di banyak forum ya, ini gambar apa? Umumnya mereka menjelaskan, ini gambar sekelompok orang sedang melakukan rafting, arung jeram, bla bla bla, dan seterusnya. Tapi ada suatu kejadian di mana ketika saya menanyakan ini pada sekelompok anak-anak SMA di sebuah sekolah, ya ratusan anak SMA di sebuah sekolah, ada seorang perempuan yang menjawab begini, Pak. Ibu sekalian, oh saya beda banget tuh dengan teman-temannya yang mengatakan ini ada sekelompok orang yang sedang rafting. Bukan. Menurut saya ini gambar tentang sekelompok rescue, sekelompok orang, anggota tim SAR yang sedang berusaha menembus suatu wilayah yang sedang terisolir karena sebelumnya wilayah itu mengalami banjir bandang. Mereka sedang berusaha untuk mencari cara menyelamatkan dan membuka isolasi wilayah itu. Maka agak terkejut saya mendengar jawaban dia. Saya tanya, Mbak, apakah Mbak pengurus ASIS? Enggak sih Pak. Enggak juga sih Pak. Oke, kalau begitu Mbak pasti anak pramuka. Salah Pak. Oh iya, terakhir. Dan ini pasti nggak salah ini. Saya bilang begitu kan kepada dia. Mbak aktif di PMR ya, Palang Merah Remaja ya. Dia berbilang dan tersenyum,
Dia bilang seperti ini, iya, kali ini Bapak nggak salah. Saya aktivis PMR, Palang Merah Remaja. Nah, perhatikan Mbak sekalian, bagaimana suatu fakta itu bisa memiliki banyak arti, banyak makna. Tergantung dari bagaimana pola, bagaimana kerangka berpikir, bagaimana pandang yang kita gunakan dalam melihat dan beri makna terhadap sesuatu di depan kita itu. Ini pentingnya mindset. Makna terhadap sesuatu itu tergantung dari pola kita, model kita, kerangka berpikir kita, sudut pandang kita terhadap sesuatu itu. Sehingga fakta itu bisa sama, tapi nanti kemudian pemaknaannya bisa sangat berbeda satu sama lain. Nah, ini menarik nanti. Kenapa fakta sama bisa membuat orang itu menjadi kemudian terjerembab dalam keterpurukan, tapi berangkat dari fakta yang sama justru kemudian menjadi orang yang luar biasa hebat, gitu ya. Fakta yang sama, berangkat titik yang sama itu, tapi kemudian hasilnya beda jauh. Nah, itulah mindset sekalian. Kenapa penting? Kita udah bisa menebaknya, bisa mengiranya dari pernyataan Derajat maupun dari gambaran definisi tentang mindset tadi itu. Jadi sangat penting karena sebuah riset mengatakan 80% kesuksesan atau kegagalan seseorang di dalam kehidupannya itu faktor penentunya adalah mindset di belakangnya. Kerangka berpikir dia, sudut pandang dia, pola dia dalam berinteraksi dengan sesuatu. Kemudian memaknai sesuatu itu sehingga kemudian berubah menjadi ya tindakan dalam merespons sesuatu itu, seperti itu. Ini saya kutipkan dari buku Your Thinking Determine Your Success dari Alexander, ya. Seperti itu. 80% kesuksesan atau gagal seorang ditentukan oleh seseorang. Demikian pula kalau DJKN ini bertransformasi, maka kesuksesan transformasi DJKN menuju ke Minggu 1 itu dipengaruhi oleh bagaimana mindset dari pegawai-pegawainya tentang DJKN dan ke Minggu 1 itu. Kalau masih ada problem dengan hal ini, belum satu arah yang sebangun dalam menyikapi tentang Kemenkyu 1 dan transformasi DJKN menuju Kemenkyu 1, maka yang terjadi kemudian nanti akan ada banyak pemaknaan terhadap proses yang sedang berlangsung itu. Masalahnya ada pemaknaan yang selaras dan ada yang tidak selaras, yang bahkan bertolak belakang. Jadi kesuksesan organisasi kita dalam melakukan transformasi tidak terlepas dari mindset orang-orang di belakangnya. Sehingga dalam transformasi itu betul bahwa kelembagaannya pun dipikirkan, regulasinya pun disiapkan dan seterusnya, tapi jangan lupa pada dasar yang berubah itu orang-orangnya. Karena organisasi itu terdiri dari orang-orang, yang menggerakkan organisasi itu orang-orang. Jadi ini sangat penting sekali Bapak sekalian kalau kita ingin memastikan transformasi yang berhasil di level organisasi. Nah, buku saya lebih banyak cerita mengenai transformasi diri saya. Dari seorang yang masa kecilnya itu gagap, nggak bisa bicara, gagapnya parah ya, nggak bisa bicara, kemudian rendah diri dan seterusnya seperti itu, lalu berubah sedemikian rupa. Banyak cerita-cerita yang ada di buku itu. Nah, tentang mindset ini menarik ya. Ada sebuah buku yang sudah terjual puluhan jutaan ya, kayaknya udah belasan juta kopi. Saya waktu itu masih jutaan kopi ya, dari seorang profesor Carol Dweck ya, PhD. Di bukunya Mindset, The New Psychology for Success, How We Can Learn to Fulfill Our Potential, beliau datang dengan sebuah jawaban atas pertanyaan beliau yang menggelitik beliau selama ini tentang apa sih membuat orang itu sukses dan apa itu yang membuat orang menjadikan seorang gagal. Dan ternyata ujung pernyataan beliau itu berakhir pada kesimpulan seperti ini. Ternyata pembedanya ada di mindset seseorang itu. Dan ada dua tipikal mindset, yaitu growth mindset dan fixed mindset. Growth mindset itu adalah suatu cara pandang, suatu pola pikir bahwa kita ini selalu bisa bertumbuh di sepanjang waktu. Kita punya keyakinan bahwa apapun itu bisa kita pelajari yang bisa buat kita tumbuh, berkembang. Makanya disebut sebagai growth mindset. Nah, orang-orang yang punya pemikiran seperti ini, punya keyakinan seperti ini, itu akan selalu bergerak untuk mencari tantangan-tantangan baru dalam kehidupannya. Ketika dia diberi tugas, dia akan tertantang untuk menyelesaikannya, apalagi ketika kemudian tugas-tugas menciptakan peluang-peluang untuk bertumbuh. Semakin sulit penugasan, dia akan semakin termotivasi.
kalaupun nanti kemudian dia mengalami kegagalan dalam suatu penugasan, dia akan menjadikan kegagalan itu sebagai sumber pembelajaran baru. Sehingga bagi dia tidak ada istilah gagal. Yang terjadi adalah saya belum menemukan cara untuk berhasil dalam menyelesaikan pekerjaan ini. Atau saya belum menemukan teknik yang bisa membawa saya kepada pencapaian target itu. Dan seterusnya seperti itu. Jadi mereka senang dengan tantangan-tantangan yang membuat mereka berkembang. Kegagalan bagi dia adalah stepping stone untuk belajar lebih jauh lagi, mendalami lebih detail lagi, menelusuri sampai ke inti permasalahan, sampai kemudian menemukan kunci keberhasilannya itu. Jadi tidak pernah membiarkan suatu kegagalan menghentikan potensinya. Tidak pernah membuat dia itu kemudian berhenti karena kegagalan. Kalau ada kesalahan, jadikan sebagai refleksi, pembelajaran untuk terus berkembang dan seterusnya. Nah, di sisi lain ada orang-orang nggak kayak gitu. Aku tuh nggak bisa, karena aku tuh orang yang begini. Dengan suatu pemikiran bahwa saya pernah gagal, dan kalau saya diberi kesempatan yang sama untuk melakukan satu hal lagi yang sama, hal yang sama di kesempatan yang berbeda, saya pasti akan gagal juga. Ya kan? Ketika kemudian ternyata gagal, ya kan? Saya memang orang yang nggak bisa. Ini bukan untuk saya, dan seterusnya. Seperti itu. Intinya, dia adalah contoh dari seorang pemilik fixed mindset. Seseorang yang mengatakan bahwa kemampuan seseorang itu sifatnya udah statis, udah mentok ya, statis ya, sampai di level seperti itulah dirinya itu dan seterusnya. Ini inti dari growth dan fixed mindset yang dikupas banyak sekali dalam literaturnya Carol Dweck. Nah, terinspirasi dari ini saya kemudian berpikir waktu itu, kayaknya aku punya banyak pengalaman deh yang merefleksikan tulisan-tulisan atau konsepsi yang dituliskan Carol Dweck dalam bukunya itu. Dan menyadari bahwa di luar sana banyak orang-orang yang mengalami kesulitan untuk bertransformasi, saya berpikir kenapa enggak saya melakukan atau membukukan proses transformasi diri saya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi orang lain untuk turut berkembang juga gitu ya, turut berubah juga dari waktu ke waktu. Nah, kurang lebih motivasi atau dorongan kenapa saya menulis buku itu seperti itu. Dan saya menggunakan sudut pandang psikologi kognitif. Di psikologi itu ada aliran psikologi kognitif, di mana di dalam aliran psikologi kognitif ini ada sebuah keyakinan bahwa semua perilaku manusia itu dikendalikan oleh pikirannya. Jadi pikiran itu menjadi penentu dari semua respon yang diberikan oleh diri kita terhadap peristiwa atau hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang kita hadapi atau kita temui dalam kehidupan itu. Apa yang kita pikirkan itu nanti akan menentukan perilaku kita. Persis yang disebut oleh Margaret Thatcher tadi itu. What's your thought for become your what sampai kemudian your action sampai kemudian your character sampai kemudian your destiny, seperti itu. Jadi kalau kita bisa merubah mindset kita, maka menjadi perilaku yang positif, positive vibe itu ya, menjadi mindset yang positif, maka perilaku kita akan jadi lebih positif. Ketika kita punya target dan kita bisa meletakkan fokus di target itu dengan mindset yang benar, maka energi kita akan melimpah karena kita terfokus gitu ya, sehingga kemudian kita menjadi orang-orang yang bisa dikatakan oleh orang lain, kok kamu sukses sih sampai seperti itu, gimana ceritanya kan gitu, seperti dan seterusnya itu. Jadi kata kuncinya adalah mari kita lihat kembali mindset kita, siapa kita, pemilik growth atau fixed mindset. Kalau fixed mindset, yuk kita rubah yuk. Itu anggapan yang salah, itu belief yang salah itu ya. Oke. Kalau kita sudah punya growth mindset, nah kita perbesar yuk. Ininya skalanya gitu ya. Skala pola pikirnya itu sehingga menjadi lebih besar lagi kan gitu kan ya, sehingga capek-capeknya juga lebih besar lagi. Nah, kurang lebih itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya antarkan dalam 5-7 menit ini sebagai pemantik ya, pemantik dari diskusi kita selanjutnya. Mungkin cukup Mbak Diana, atau ada waktu lagi? Baik Bapak, mungkin nanti kita akan bedah lebih lanjut di diskusi bersama pembeda ya Pak ya. Oke.
Ya, baik. Terima kasih Pak Sam atas pengantar awal yang diberikan. Nanti Bapak dan Ibu sekalian kita akan simak selanjutnya lebih lengkapnya lagi di sesi berikutnya. Baiklah, selanjutnya kita beralih ke Pak Margono Dwi Susilo yang akan membedah buku karya Pak Sam ini. Apa kabar Pak Margono? Alhamdulillah baik Bu Diana. Sehat selalu kan? Alhamdulillah Pak, semoga kita sehat semua. Baik Pak, tanpa berpanjang lebar, silakan kami persilakan Pak Margono selaku pembedah untuk mengulik-ngulik bukunya Pak Sam nih Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi buat kita semua. Yang saya hormati Pak Dedi Syarif Usman, yang saya hormati Pak Sampurna selaku narasumber. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang sudah gabung di Zoom dan juga di YouTube ya. Ketemu lagi nih dengan Pak Sam, dan kebetulan saya diberi kehormatan Pak, beri tugas untuk sebagai pembedah buku Bapak. Ini saya sangat senang Pak, karena Pak Sam ini kakak kelas saya di STAN ya, walaupun beda jurusan ya Pak. Plus beberapa kali saya juga diajar beliau di diklat-diklat di lingkungan Kementerian Keuangan. Alhamdulillah Pak, saya sudah membaca buku Bapak dan saya terkesima Pak. Artinya sebagai statement awal, bolehlah saya sampaikan ya, bahwa buku ini bagus Pak. Ya, enak dibaca, perlu dibaca ya, apalagi bagi kita pegawai Kementerian Keuangan. Yang ingin saya sarankan satu aja Pak, cetak yang banyak, bagikan gratis Pak pada kami ya Pak. Biar semuanya ini ya update ilmunya gitu nih. Oke, tapi sebagai pembedah Pak, saya juga diberi tugas nih Pak untuk mengulik sisi lain nih dari buku ini, dan izinkan saya untuk sedikit tamasya cerita dulu ya Pak. Mudah-mudahan bisa nyambung nanti. Kalau nggak nyambung aku ya mohon maaf ya Pak. Jadi begini Bapak Ibu sekalian dan Pak Sam, saya sudah membaca beberapa buku yang terkait dengan perubahan sosial besar yang ada di masyarakat Indonesia yang ditulis oleh beberapa Indonesianis. Intinya adalah bahwa mereka ini sepakat Pak, bahwa Indonesia di masa lalu itu pola pikirnya bagus lah, kira seperti itu. Kalau menurut Pak Sam ini mungkin cocok mindsetnya itu growth ya Pak, growth mindset yang bertumbuh, berkembang, suka tantangan dan sebagainya. Buktinya banyak Pak, kita bisa bangun Borobudur, Prambanan, Pelausan, Sari, dan sebagainya kan. Bahkan kita bangsa yang memukul mundur Kaisar Kublikan gitu Pak ya. Intinya di masa lalu mindset kita bagus. Cuman kita juga harus jujur Pak, ada satu momen sejarah yang dahsyat ya, yang membuat pola pikir kita itu agak kebalik Pak. Kalau saya boleh cerita Pak, itu tahun 1627 Pak, yaitu saat Sultan Agung 2 kali Pak dikalahkan oleh Belanda ya, pada saat menyerang Kastil Batavia. Padahal Pak, Laskar Sultan Agung itu jumlahnya hampir 100.000 Pak. Cuman yang ada di benteng Batavia itu tidak nyampe 100 orang. Artinya apa? Artinya ada suatu pemahaman ya, bahwa wah ternyata kami ini yang bangsa yang Mataram ini yang kuat ini ternyata kok nggak berdaya ya dengan bangsa yang Belanda ya, yang baru yang mempertahankan kota hanya dengan 100 orang. Dan ini merubah mindset Pak dari masyarakat Jawa nggih waktu itu yang merasa super power lama-lama menjadi minderan gitu nggih Pak. Dan itu sampai sekarang ya. Saya sebut sampai sekarang gitu. Mataram pecah jadi 4, akhirnya kita dijajah dan dampaknya masih ada sampai sekarang. Sehingga kita sangat sungkan sangat hormat nggih pada bule itu kan ya. Kalau menggaji bule itu tinggi Pak, pribumi kok lebih rendah gitu. Padahal pekerjaannya nggih sama gitu kan. Artinya saya kok berpendapat ya, bahwa pola pikir itu ternyata ditentukan juga oleh hal-hal yang besar di dalam sejarah Pak. Cuman Pak Sam, hebatnya Pak Sam gini ya, begitu saya membaca buku Pak Sam Pak, saya kok jadi percaya juga bahwa untuk merubah pola pikir tidak perlulah menunggu hal-hal yang besar itu gitu ya. Nggak perlu Sultan Agung itu banget lagi terus menang gitu kan, enggak perlu juga. Artinya pola pikir itu ternyata bisa diubah Pak dari pribadi-pribadi dengan trainer yang tepat ya seperti Pak Sam, dan buku yang hebat seperti bukunya Pak Sam gitu nggih. Artinya oke, merubah masyarakat mungkin bisa dengan hal-hal yang besar. Contoh sekarang Pak, ada COVID-19 nggih. Mau nggak mau kita berubah nggih Pak. Pola pikirnya pasti berubah nggih.
Tapi apakah kita harus menunggu COVID lagi? Kan enggak juga, Pak. Akhirnya hal-hal yang kecil pun dari sudut pribadi kita sebagai pegawai tentu bisa berubah, Pak. Nah, buku Pak Sam itu mengarahkan ke situ tadi, nggih. Bapak Ibu sekalian, peserta bedah buku, saya membaca buku Pak Sam ini mengambil paradigma dari psikologi kognitif, nih, Pak. Ya kan, tadi Pak Sam juga sudah bilang psikologi kognitif bahwa menurut psikologi ini perilaku manusia itu memang dikendalikan oleh pikiran gitu, Pak. Nah, sehingga kalau pikiran kita itu positif, ya perilaku kita positif juga gitu, nggih. Sebaliknya jika kita selalu negatif, berprasangka buruk, minderan, ya, dan sebagainya, ya perilaku kita akan negatif, ya, seperti itu. Artinya perilaku manusia itu bisa direkayasa lewat pikirannya. Dan ada teknik-teknik tertentu lah untuk melakukan rekayasa itu, nggih. Dan itu semuanya ilmiah, penelitiannya juga banyak gitu, nggih, Pak. Nah, lewat psikologi kognitif ini buku Pak Sam itu secara umum, nggih, memilah menjadi dua tadi. Ada yang fixed mindset, artinya mindset kita yang statis, ya, yang ciri utamanya itu adalah cenderung menghindari tantangan, ya kan. Tapi di samping itu ada juga growth mindset yang bertumbuh, yang ciri utamanya itu ya suka tantangan gitu, ya. Dan Pak Sam sepertinya dengan sangat yakin, ya, mengarahkan kita agar menjadi pribadi yang punya growth mindset, nih, Pak. Ada suka tantangan lah. Karena kalau nggak suka tantangan ya itu bukan level Kementerian Keuangan gitu, Pak. Kira-kira seperti itu. Terus buku ini diperkaya juga dengan kutipan-kutipan riset, ya, dari ahlinya. Salah satu yang menarik yang saya baca itu, Pak, Bapak juga mengambil Aladdin Factor, nih, Pak. Ya, Aladdin Factor, di mana sebenarnya pikiran manusia itu netral, nggih, netral. Menurut Aladdin Factor itu netral. Tetapi konteks netralnya itu ternyata banyak yang negatif, Pak. Maksudnya begini, menurut Bapak tulis, nggih, saya hanya mentransmisikan aja bahwa setiap hari manusia itu memproduksi 60.000 pikiran gitu, ya, Pak. 60.000, Pak. Dan ternyata 80% itu pikiran kita itu negatif, Pak. Ya, pikirannya negatif gitu. Surveinya begitu, Pak. Sehingga hanya 20% saja yang positif, nggih. Nah, artinya kalau kita biasa-biasa aja, kita itu cenderung untuk menjadi yang negatif itu, Pak. Ya, 20% itu. Oleh karena itu memang butuh terapi, butuh trainer yang hebat, butuh rekayasa pemikiran agar kita berubah, ya, Pak. Dari yang fixed mindset menjadi growth, ya kan, menjadi growth mindset. Baik, Bapak Ibu, itu hal-hal yang ingin saya sampaikan, nggih. Yang terakhir, Pak, untuk Pak Sam dan saya juga, kita semua, nggih. Saya harus jujur, Pak, menyampaikan kelebihan dari buku ini, nggih. Buku ini tidak terjebak pada teori-teori yang rumit, nggih. Ya, walaupun mengambil psikologi kognitif, mengambil psikoanalisis dari Sigmund Freud, tapi tetap disampaikan dengan bahasa yang simple, yang applicable, sehingga orang awam psikologi, ya, seperti saya itu bisa langsung belajar, Pak, dan langsung bisa mempraktekkan. Ini kelebihan buku ini, ya. Apalagi, ya, di dalam beberapa narasi beliau juga menyampaikan dengan jujur bahwa sebagian buku ini terinspirasi dari kehidupan beliau sehari-hari, ya. Buku yang hebat itu memang terinspirasi dari keseharian kita, ya, Pak. Dan Pak Sam sudah berhasil menuangkannya dalam buku yang bagus. Contoh tadi Pak Sam itu di awal masa kecilnya itu gagap, okay? Tapi siapa sangka saat ini bisa menjadi trainer yang hebat itu, kan, ya. Itu artinya kan beliau sudah bisa mempraktekkan teorinya, okay? Dari pola pikir yang statis menjadi pola pikir yang bertumbuh. Kira-kira seperti itu. Terakhir Pak Sam dan Bapak Ibu sekalian, okay? Karena waktunya juga mepet. Saya mengambil kesimpulan, ya, bahwa Pak Sam selaku motivator penulis buku ini yakin betul bahwa untuk bisa bertransformasi menjadi sukses itu butuh pengubahan pola pikir, ya, dari yang statis menjadi yang bertumbuh tadi. Tapi Pak, tentu, Pak, untuk bisa merubah statis menjadi bertumbuh itu kan butuh pengorbanan. Butuh energi yang luar biasa ini, Pak.
ya kan? Sehingga kita itu seolah-olah sebagai manusia, sebagai pegawai itu diminta untuk bertumbuh terus, bersaing terus dan sebagainya. Sehingga mungkin Pak, pada satu titik ini bisa berbenturan dengan konsep ini work life balance ya, ada keseimbangan ya kan dalam hidup kita, sehingga jangan-jangan malah kita menjadi tidak bahagia nih karena disuruh bertempur terus gitu ya Pak, disuruh bertempur terus. Yang tentu nanti implikasi fisiknya itu muncul penyakit-penyakit ini Pak, penyakit fisik ya, ada stroke Pak, ada yang darah tinggi, ada yang diabetes, ada yang jantung dan sebagainya gitu. Sehingga Pak, mungkin Pak ya, kita perlu ada verifikasi terhadap diri sendiri ya. Antara mindset statis dan growth itu kira-kira titik ideal kita, titik legowonya itu di mana guys? Sehingga kita ya sudahlah, ini saya mungkin udah takdirku seperti ini ya, legowo gitu ya. Nah, sehingga kalau boleh saran sedikit ya Pak, saran sedikit nih. Ya mungkin di edisi buku Bapak berikutnya itu Pak, itu menulis buku yang work life balance, yang legowo-legowan gitu kan. Ya mungkin walaupun referensinya agak berubah Pak, tidak lagi Carol Dweck ya kan, tapi mungkin Ki Ageng Suryo Mentaram atau Wirid Hidayat Jati, kira-kira seperti itu Pak, biar kita itu dapat keseimbangan dalam kehidupan. Itu Pak Sam yang dapat saya sampaikan, dan Bapak Ibu sekalian peserta bedah buku ya. Sekali lagi ini menarik, selamat buat Pak Sam, dan ayo kita nikmati tanya jawab selanjutnya. Waktu dan tempat saya balik ke moderator Bu Diana. Matur nuwun, sekian dulu dari saya. Gabung lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Margono. Sami Pak. Bapak dan Ibu, luar biasa sekali diskusi kita, baik dari penulis karya buku Obah Pola Pikir ini Pak Sam maupun yang mengulik-nguliknya Pak Margono. Luar biasa ya Pak, bahkan tadi ada masukan untuk edisi keempat nih Pak. Baik Pak, mungkin sebelum kita beralih ke menjawab, mungkin tadi kan ada beberapa masukan maupun pertanyaan, bahkan kritik nih dari Pak Margono, mungkin bisa ditanggapi di forum ini Pak. Ya siap, saya ingin memberikan tanggapan dulu ya, bahwa bertumbuh itu tidak harus kemudian kita mengorbankan diri kita sendiri. Justru dengan bertumbuh itu seharusnya kita malah lebih bahagia gitu ya. Jadi bukan kemudian kalau kita bertumbuh kita menderita. Itu konsep pertumbuhan yang menurut saya pasti timpang, nggak balance itu. Jadi kalau kita bertumbuh, seharusnya capaian-capaian kita dalam banyak aspek itu membaik gitu. Itu yang kita harapkan ya, pertumbuhan yang menghadirkan kebahagiaan, sehingga kemudian aspeknya itu aspek yang dinamis tetapi berimbang gitu ya. Oke, seperti itu. Misalnya mencari tantangan atau mengejar tantangan-tantangan yang lebih tinggi misalnya. Nah, sekarang kita tanyakan, misalkan, oke, saya perlu mendapatkan sebuah tantangan baru agar bertumbuh. Nah, pertanyaan kemudian, kalau kamu tumbuh ke sana, kamu pengen jadi apa? Itu nanti kamu mau ngapain? Nanti kemudian benefitnya itu apa, manfaatnya itu apa, dan seterusnya. Lalu kemudian kita juga menyadari bahwa ada ada kondisi-kondisi yang pasti itu akan menjadi, kalau dalam bahasa saya tadi di akhir itu saya sebutkan bahwa butuh pengorbanan gitu kan. Nah, itu kira-kira seperti apa perbandingannya itu? Kalau tumbuh yang benar itu mestinya akan memberikan manfaat lebih banyak. Sehingga kalau kemudian kita nyari tantangan, bertumbuh tapi harganya itu lebih banyak ketimbang manfaatnya, mungkin cara kita mendefinisikan apa yang kita cari, apa yang kita kejar itu perlu kita bereskan terlebih dahulu gitu ya. Seperti itu. Kalau memang jadi gini, betul sih kita harus mencanangkan cita-cita itu setinggi langit gitu ya. Tetapi kalaupun kemudian sekarang kita hanya bisa berpikir tentang aku mau mencapai setinggi Gunung Merapi saja deh gitu, belum sampai ke Kartens misalnya, itu kan juga bertumbuh. Dan kenapa aku pakai model langitnya itulah setinggi Merapi?
Karena itu yang masih dimungkinkan oleh daya jangkau saya saat ini. Nah, saat ini gitu kan. Nanti ketika kemudian saya Merapi, ngeliat lagi, di atas Merapi itu masih ada yang lain loh, kan gitu. Jadi nggak langsung ke tempat yang paling tinggi sekali. Karena itu biasanya nanti akan membuat pengorbanannya jadi terasa lebih lebih berat ketimbang apa yang bisa dicapai. Di situ kemudian yang terjadi adalah biasanya hal-hal yang lebih menyakitkan ketimbang yang menyenangkan. Ya itu aja sih barangkali kalau dijadikan sebagai satu perbandingan gitu. Dalam mencapai sesuatu kita juga harus mengukur dan mengenali siapa diri kita dan pada titik mana capaian yang masih mungkin kita gapai meskipun kita harus bekerja keras untuk menjangkaunya seperti itu. Tapi jangan kemudian aku mau yang tinggi tapi yang tidak perlu effort, yang remaja udah dapat, nah itu pasti nggak akan tinggi juga itu ya, nggak akan bertumbuh seperti itu. Jadi ada challenge, tapi juga yang bisa digapai dengan memberikan effort gitu. Barangkali itu Pak apa namanya yang dimaksud dengan bertumbuh yang membahagiakan hingga bisa balance seperti itu. Itu Mbak Diana, sami-sami nih. Untuk masukan lain insya Allah menjadi pertimbangan ya, matur suwun. Termasuk nanti menarik ya. Terkait dengan ada satu pernyataan dari Pak Margono tadi yang membuat saya kemudian ingin membagi ini Pak, bagi penjelasan mengenai dari mana mindset itu tumbuh gitu ya, atau dari mana mindset itu terbentuk seperti itu. Mengacu kepada peristiwa gagalnya Sultan Agung gitu ya, meruntuhkan Batavi. Suaranya agak putus. Kalau Oke. Gampangannya begini, saya buat model faktor. Oke, mudah-mudahan bagus ya. Mindset kita itu pada dasarnya dibentuk oleh dua faktor. Yang pertama faktor dalam diri kita, kemudian yang kedua faktor lingkungan gitu. Ya. Jadi mindset itu bisa berangkat dari persepsi kita tentang sesuatu. Itu pengalaman hidup itu seringkali membentuk persepsi. Karena gini, persepsi nanti bisa menjadi suatu belief. Persepsi itu anggapan sesuatu itu bisa menjadi belief, keyakinan kita tentang sesuatu itu. Lalu kemudian belief itu akan membentuk perilaku. Jadi perilaku kita dibentuk oleh keyakinan dan itu nanti akan menciptakan pengalaman-pengalaman. Nah, pengalaman-pengalaman itu nanti akan terakumulasi menjadi memori. Ketika nanti suatu ketika kita berada dalam suatu peristiwa, maka memori itu akan direkall. Sehingga menghasilkan persepsi, belief dan experience yang lama ditandingkan dengan yang ada di kita saat ini. Jadi kenapa kemudian pola pikir secara pandang itu mengaruhi kita karena sifatnya seperti itu. Kalau di bukunya Dweck itu disebutkan belief itu memainkan peran penting terhadap apa yang kita inginkan dan bagaimana kita mencapainya. Nah, ketika kita misalnya kegagalan menaklukkan Batavia 2 kali itu kemudian membuat kita, ya kan mereka hebat, nggak bisa kita kalahkan gitu. Itu menjadi belief. Ya sudah, itu akhirnya menciptakan perilaku kita ketika kemudian berinteraksi dengan orang-orang, ya tanda petik tadi bule tadi itu gitu. Sehingga kemudian cara kita menghargai mereka pun juga seringkali melebihi dari yang sebenarnya kan gitu kan, karena dibentuk oleh pengalaman-pengalaman yang seperti tadi itu, persepsi, kemudian belief menjadi experience kemudian menjadi memori yang kemudian mengeresap menjadi pola pikir. Wah, orang Barat itu selalu hebat dibanding kita. Wah, kita nggak pernah bisa melampaui mereka. Ya, dan terus seperti itu. Nah, ketika itu kemudian mengkomunal, ya sudah menjadi mindset komunal gitu ya. Nah, susah sekali untuk membongkarnya seperti itu. Jadi ada dua faktor untuk mindset, yaitu berdasarkan pengalaman diri kita. Ini pengalaman bisa satu pengalaman tapi sangat berkesan sekali, imprint ya, misalnya pengalaman traumatis gitu bisa jadi, atau kemudian dibentuk oleh lingkungan. Nah, di buku itu saya cerita mengenai guru saya di bidang neuro linguistic programming. Dia kedatangan seorang pengusaha dari Jawa Timur, dari Surabaya gitu ya, cerita, Pak, saya itu kalau mau tanda tangan kontrak yang melibatkan nominal gede, nilainya bukan lagi ratusan juta, tapi lebih dari itu satu grogi untuk saya tanda tangan di kontrak itu. Dan itu dilihat oleh klien saya, sehingga kemudian dipandang saya itu nggak kapabel, akhirnya gagal.
Tapi kalau saya kontrak dengan nilai yang kecil puluhan juta gitu nggak ada masalah dan selalu berhasil gitu. Nah, kenapa? Setelah digali ternyata sumbernya itu di pengalaman masa lalu dia. Orang tuanya itu bukan orang miskin, orang kaya, tapi sering berantem dan setiap berantem itu pasti mendapatkan uang. Sumber konfliknya itu uang. Dia awal berpikir, papa mamaku berantem, penyebabnya uang. Berantem lagi, uang, iya kan, uang kan. Pasti mendapatkan uang. Berantem lagi di depan dia, uang lagi. Akhirnya dia berpikir bahwa uang adalah sumber masalah. Itu jadi belief. Uang adalah sumber masalah, jadi belief. Nah, belief itu kemudian dikonfirmasi dengan pengalaman-pengalaman melihat orang tuanya berantem itu, jadilah kemudian memori buruk tentang uang itu. Sehingga kalau dia mau tekan kontrak yang gede nilainya, it's recall tuh, ingat lo, uang sumber masalah tuh. Papa mamamu berantem karena itu loh, kayak gitu. Jadi dia ragu-ragu seperti itu. Nah, begitu di terapi selesai, akhirnya kemudian dia bisa datang lagi, bilang, coach, saya udah bisa tekan beberapa kontrak besar tuh, tanpa kegagalan lagi seperti semula itu. Itu faktor lingkungan. Jadi hati-hati sebagai orang tua ya, kalau berantem dengan sesuatu atau berbeda dengan pasangan tentang sesuatu, kalau memang itu belum bisa difahami oleh anak-anak kita, mendingan pendam dulu deh, cari tempat dan waktu yang pas untuk mendiskusikan bersama pasangan. Jangan lakukan itu dengan anak-anak yang belum bisa menjangkaunya, karena peristiwa-peristiwa itu nanti bisa membentuk dia persepsi tentang sesuatu, kemudian untuk belief dia, akhirnya experience dalam hidup dia ketika dia mengalami seperti itu dan ternyata gagal, ya kan? Betul kan? Dan seterusnya seperti itu. Akhirnya jadi konsep diri. Saya ada orang yang gagal. Ini konsep diri ini. Biasa berangkat dari hal seperti itu, pengalaman gagal, melihat orang gagal dan kemudian mengalami coba dan mengalami gagal itu, akhirnya kemudian menjadi konsep diri ya kan, saya orang gagal kan. Kalau saya melakukan pasti nggak sebagus dia gitu, si A, si B, si C gitu dan seterusnya. Aku memang orang nggak berguna. Nah, pada seperti itu rusak hidup kita. Jadi umumnya manusia produk dari kebiasaan, harapan, values, belief, lingkungannya. Jadi hati-hati ya memilih lingkungan. Kalau perlu adalah bentuk lingkungan yang senafas dengan mindset kita. Nah tadi ketika lingkungan yang inlander, ketika melihat bangsa bule tadi itu bukan positif vibes ya, negatif ya. Ya kemudian kita menarik diri dari lingkungan seperti itu, walaupun tidak harus kemudian menarik mana bukan harus kemudian nggak berinteraksi dengan mereka, tetapi membatasi interaksi ya, dengan mereka. Kita cari lingkungan yang lebih memungkinkan kita tumbuh karena lingkungannya lingkungan yang positif seperti itu. Itu tambah dari saya, Mbak Diana, monggo. Baik Pak, mungkin Pak Margono sedikit menambahkan Pak, ada yang ditambahkan lagi? Sementara saya cukup Pak, sudah. Oke, monggo diberi kesempatan yang lain dulu. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Sam dan Pak Margono. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab dengan peserta, sebelumnya kami silakan Bapak dan Ibu menyampaikan pertanyaan di kolom chat. Nanti akan kita bacakan dan sesuai dari panitia nanti ada bingkisan menarik untuk penanya-penanya terpilih nih Pak. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sambil menunggu Bapak dan Ibu menyampaikan pertanyaan, kita akan menyaksikan musikalisasi puisi Bapak Dijen yang akan dibawakan oleh Mbak Agni Trinubuwati. Ada Mbak Agni, silakan. Perbuatanlah yang menetapkan keberadaan kita. Lakukan apa yang kita ucapkan. Tegaskan apa yang kita lakukan. Tegaskan apa yang kita lakukan.
Marilah kita berikan aplaus yang meriah sekali untuk Pak Sam, Pak Mardun, dan juga tadi visualisasi dari Mbak Agni Trinubuwati. Luar biasa sore kita hari ini ya Bapak. Baiklah Bapak dan Ibu, kami silakan untuk mengajukan pertanyaan baik melalui kolom chat atau langsung kita persilakan Bapak Ibu untuk menyampaikan dengan fitur raise hand terlebih dahulu dan kita akan spotlight. Dan silakan menyampaikan pertanyaannya. Baiklah, yang pertama dari Pak Guntur di KPKN Bandar Lampung. Silakan Pak Guntur untuk menyalakan kamera dan menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Baik, terima kasih Mbak Diana. Selamat siang Pak Sam, Pak Margono. Alhamdulillah jumpa lagi Pak Sam. Saya tuh kalau ingat Pak Sam tuh pengennya saya diklat langsung ke Magelang Pak Sam, supaya bisa kulineran. Durian ya Pak ya, durian. Iya, ternyata di Bandung juga kulinernya banyak Pak. Saya belum nyobain semua. Ya Pak, ini sangat menarik nih Pak ya. Saya belum baca nih Pak. Nanti saya pesan langsung dan minta tanda tangan dari penulisnya nih Pak. Jadi saya belum baca bukunya, tapi alhamdulillah hari ini sudah dibedah. Nah ini yang saya ingin tanyakan nih Pak ya. Kan kalau kita sekarang ini bekerja dalam satu kantor kan dalam satu tim ya Pak ya. Kadang-kadang saya atau kita dengan beberapa anggota tim itu belum tentu mempunyai pola pikir yang sama Pak ya. Ini kan kalau dari judulnya kan ubah pola pikir, artinya ubah ke arah yang lebih baik ya Pak ya. Nah ini bagaimana cara mengubah pola pikir tim kita gitu, atau bagaimana sih cara menularkan, misalkan saya punya pola pikir yang baik, bagaimana cara saya menularkan pola pikir kita kepada semua anggota tim kita. Ya. Baik, itu saja Pak Sam, terima kasih. Terima kasih. Baik, masih Pak Guntur, the best speaker kita ini. Baik, silakan Pak Sam. Maaf Pak Guntur dari Bandung ya Pak. Ya, langsung ya. Baik, masih selamat menikmati kuliner Bandung ya, yang tidak kalah luar biasanya kekayaannya itu ya. Agak beda ya Pak ya dengan Kalimantan Utara. Ya Pak, menarik, dan saya percaya Pak bahwa kita bisa merubah mindset kita. Di antaranya ya, pertama kita mulai dengan membangun persepsi dulu tentang sesuatu. Ya, kalau ini bicara pada kelompok atau tim ya, saya ingin merubah mindset tim saya. Maka yang perlu kita lakukan adalah membangun persepsi terlebih dahulu tentang sesuatu yang hendak ditanamkan di tim itu. Misalnya kita ingin bertransformasi lebih baik gitu ya, DJKN, KPKN Bandung lebih baik, maka persepsi tentang seperti apa KPKN Bandung yang baik itu harus kita tanamkan ke mereka. Jadi harus ada komunikasi yang memberikan kejelasan mengenai bentuk-bentuk yang diinginkan itu kayak apa. Nah, persepsinya harus dibangun dulu. Karena persepsi itulah proyeksi kita. Apa yang menjadi persepsi kita hari ini adalah proyeksi kita. Dan nanti akan menjadi kenyataan pada saatnya tiba gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, samakan dulu Pak persepsinya dulu. Nah, dari persepsi ini kemudian kita bergerak kepada belief. Keyakinan, mengapa kita perlu mencapai KPKN Bandung yang seperti ini, yang hebat ini, yang keren ini gitu. Nah, itu harus ditanamkan keyakinannya. Dan untuk bisa punya keyakinan, harus ada pengalaman-pengalaman, merasakan bahwa lebih baik itu lebih menyenangkan. Misalnya gitu ya. Ciptakan Pak pengalaman-pengalaman kecil-kecil dulu, tetapi nanti bisa berakumulasi kepada pencapaian ideal KPKN Bandung. Oke, misalnya ketika kita berubah pelayanan di front office misalnya, langkah kecilnya ya, coba kenali dulu kayak apa, kemudian hadirkan perubahan yang bisa membuat orang itu, ternyata lebih enak kayak gini ya, seperti itu. Eksperimen itu Bapak sekalian nanti akan membangun memori. Aku bisa loh melakukan itu, dan ketika kemudian berulang-ulang nanti menjadi memori keberhasilan kan gitu. Ketika dia diajak kepada perubahan yang lain yang lebih besar lagi, lebih tinggi lagi dan seterusnya, itu dia lebih nyaman. Seperti itu. Jadi behavior kita, perilaku kita akan lebih mudah dibentuk nanti seperti itu. Kalau saya lihatnya kuncinya ada, pertama adalah bagaimana kita membangun persepsi yang benar tentang sesuatu kepada anggota kelompok kita. Kalau kita bicara transformasi kelompok gitu ya, seperti kantor misalnya, bangun persepsinya. Kemudian di sana harus ada
pembangunan keyakinan, dan untuk punya keyakinan itu kita harus berhasil, makanya ada pengalaman untuk berhasilnya gitu ya. Makanya jangan langsung melakukan perubahan yang gede, perlu dipecah-pecah menjadi perubahan kecil yang memberi success story ya. Nah, success story harus kita rayakan ya, harus kita apresiasi, harus kita apa namanya selebrasikan seperti itu, karena itu hubungannya dengan memori, dengan perasaan bahwa aku bisa, kita bisa, perasaan menyenangkan dan seterusnya itu penting banget untuk dihadirkan. Nah, ketika itu insya Allah kita lebih mudah lagi Pak untuk bergerak kepada hal-hal yang lebih bagus lagi. Seperti itu. Pada dasarnya kan mindset itu dibangun Pak dari hal-hal yang kecil-kecil dulu, tapi kemudian terakumulasi sehingga menjadi pemilik mindset besar itu nggak langsung tiba-tiba ujuk-ujuk punya mindset besar itu. Pasti dibangun dari pengalaman kecil dulu. Saya bisa pede ngomong di depan publik itu kan juga bermula dari ketika mentor di SMA dulu, di buku saya ceritakan itu ya, memaksa saya untuk ngomong tiap minggu, walaupun cuma nggak sampai 5 menit, 3 menit nggak apa-apa, di kelompok yang kecil yang cuma 5 sampai 10 orang gitu. Terus berkembang. Sampai ya kadang-kadang kasih pengalaman konyol juga sih ketika sudah banyak develop seperti itu, lalu mulai bicara di depan kelas ya, di kelas adik-adik kelas itu ya. Saya kelas 2 sudah sering ngomong di kelas 1 kayak gitu, di kelas 1 kayak gitu. Sampai suatu ketika kemudian dorong di masyarakat, dijoroki gitu kan ya. Karena punya pengalaman sukses tadi itu jadi semakin pede. Sehingga kemudian ada tantangan baru, kita juga tidak gampang gitu ya. Gampang iya, tetapi ada sisi lain, ada keyakinan yang mendorong kita bahwa kita bisa kok seperti ini, seperti itu, dan seterusnya seperti itu. Itu sementara Pak Guntur, versi pendeknya ya. Buku itu ceritanya banyak yang kayak gitu sebenarnya, banyak seperti itu. Gitu Mbak Diana, tutup poinnya. Baik Pak Guntur, mungkin nanti kalau ingin tahu pengalaman lebih banyak dari masa lalu Pak Sam yang membentuk Pak Sam menjadi seperti saat ini, di buku ada semua ya Pak? Sebagian ada di sana ya. Dan nanti cetakan keempat mungkin akan lebih diperbanyak lagi dengan materi-materi baru ya Pak ya, dengan pengalaman yang selama mungkin kurang lebih setahun terakhir ini Pak Sam ya. Rencananya di edisi keempat saya ingin masukkan konsep NLP di dalamnya, tentang perubahan diri dengan sudut pandang NLP. Rencananya, mudah-mudahan waktunya segera ya. Amin. Segera. Baik Bapak, mohon izin kita ke penanya kedua Pak. Ada Bu Jenny dari Kanwil Bali Nusra Pak. Halo, selamat siang Bu Jenny, apa kabar? Selamat siang Mbak Diana, kabar baik. Silakan Bu Jenny. Selamat siang Kosam. Selamat siang Mbak Jenny, ketemu lagi Mbak Diana, ketemu lagi. Pak Sam, tadi menarik sekali pembahasan Bapak. Ini mungkin saya agak flashback dengan Pak Guntur, Pak Sam ya. Bapak menyebutkan, saya menarik itu, experience membangun memori. Nah, saya berangkat dari ini, experience membangun memori. Bagaimana kalau kemudian experience yang terbangun dari memori itu ada experience yang kebalikan ya, experience sehingga membangun pola pikir yang tentu yang tadi itu mungkin cenderung menjadi fix, pemikiran yang fix ya. Jadi dia cenderung untuk apatis dan bersifat negatif. Nah, yang sudah terlanjur seperti ini akibat trauma seperti ini, bagaimana kita bisa mengembalikan? Karena kita seringkali ketemu dengan baik dengan anak kita sendiri atau dengan anggota tim yang sudah terlanjur terluka. Sudah merasa tidak percaya, mengembalikan ini kepercayaan mereka sehingga mereka balik lagi ke rel yang sebenarnya, dan kemudian sama-sama kita satu frekuensi lagi menuju ke arah mana yang kita inginkan. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Siap. Jadi memang memori itu terkadang residunya itu tidak hanya yang positif ya, tetapi juga yang negatif. Jadi imprint pengalaman itu tidak selalu positif. Imprint yang positif akan menghasilkan pola pikir yang positif, tapi imprint yang negatif tadi saya singgung ya, misalnya ada suatu kejadian. Contoh yang paling gampang itu seperti ini. Ibu-ibu sering banget nih. Misalnya lagi belajar ini ya Pak, belajar nyetir tuh, terutama yang manual ya, kan susah ya awalnya ya, biasalah ya, susah gitu. Dia sedang belajar itu dan belum sampai kepada tahap bisa, sedang beberapa kali mencoba sendiri gitu dengan didampingi oleh pelatih dan merasa agak kesulitan. Terus ketika dia naik motor, pas naik motor itu di depan dia ada mobil tabrakan dan parah. Tiba-tiba jedruek di depan dia itu.
kaget dia gitu kan. Nah, pada saat dia kaget itu gelombang otaknya itu sedang longgar, masuk tuh peristiwa itu, plung masuk ke bawah sadar dia. Nah, menjadi sebuah pengalaman tuh. Nah, trauma itu sebenarnya kayak gitu tuh, trauma itu. Satu kejadian tetapi membekas banget tuh. Trauma seperti itu. Sehingga ketika dia kemudian hari berikutnya atau minggu berikutnya ketemu dengan pelatih nyetirnya itu, kebayang terus tuh, kepanggil terus itu, kerekol terus itu gitu. Itu yang menyebabkan kemudian dia berpikir aku nggak bisa, atau aku nggak mau kayak orang itu yang tabrakan serupa sampai kemudian mengerikan kayak bla 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 bla. Nah sudah, dia berhenti di situ. Akhirnya ya sampai kapanpun dia nggak bisa nyetir kan gitu kan ya. Jadi ketika kemudian ada suatu peristiwa menghasilkan sebuah residu memori yang negatif, kemudian tidak ada upaya untuk membersihkannya atau menetralkannya atau kemudian menggantinya dengan pengalaman positif, dia akan terus kerekol terus. Dia akan kerekol terus. Karena pada dasarnya gini, ini menarik nih. Di mana sih pola pikir berada? Saya memunculkan ini. Di mana sih pola pikir itu berada? Ini ya. Oh, sorry. Oke, sebentar. Saya cari dulu ininya, slide-nya. Di mana pola pikir itu berada itu ya? Pola pikir itu beradanya itu di bawah sadar. Di bawah sadar. Sebentar. Saya lupa ini naruhnya di mana nih. Slide-nya, karena tadinya saya tidak menyiapkan slide khusus untuk acara ini ya. Nah, ini dia. Ini saya ambilkan dari buku The Peace of Mind ya, dari McGregor Sandy. Oke, sebentar. McGregor Sandy. Jadi dia bilang di mana sih pola pikir itu berada? Ya nih, Sandy mengatakan pola pikir itu beradanya di pikiran bawah sadar seorang, ya, subconscious mind seseorang. Oke. Jadi beliau gambarkan begini, pikiran itu pada dasarnya kayak gudang tempat kita menyimpan informasi arsip itu. Kayak gudang kita di arsip kantor itu ya, ada macam-macam bentuknya. Ada yang suara, di ada suara, ada warna, ada gambar, macam-macam seperti itu. Disimpan dalam rak-rak itu berdasarkan pada kodifikasinya, yang suara gabung dengan suara, gambar gabung gambar, dan seterusnya gitu. Seperti itu. Lalu kemudian, ketika suatu pengalaman itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar, sifat pikiran bawah sadar itu adalah permanen. Jadi dia akan menetap ke sana. Kecuali kalau kita ada upaya secara menyengaja ya untuk memunculkan kembali pengalaman itu, lalu kemudian dinetralisir atau diperbaiki. Ya, contoh kasusnya seperti yang saya ceritakan tentang pengusaha di Surabaya tadi itu. Pada kasus dia, trauma masa lalunya melihat orang tuanya berantem tiap hari dengan pertengkaran yang hebat karena uang itu, yang akhirnya buat konsepsi dia tentang uang sumber rupa, bahwa uang itu sumber masalah itu harus diobati. Dan untuk seperti ini, sebaiknya ibu menggunakan jasa atau pihak yang memang betul-betul menekuni dunia ini. Siapa itu? Ya terapi, gitu, terapis ya. Kalau di psikologi ya kita cari seorang konselor atau seorang terapi yang bisa melihat ilmu psikologinya untuk mengulik masuk ke dalam pengalaman masalah dia, untuk kemudian cari root cause-nya, akar masalahnya, untuk kemudian dikembalikan kepada konsepsinya. Bahwa sesungguhnya uang itu netral. Uang itu netral. Jadi baik atau tidak itu tergantung bagaimana persepsi kita, bagaimana keyakinan kita terhadap uang itu. Kalau uang kamu banyak, kamu bisa memberikan uang itu untuk banyak orang yang kemudian dengannya uang orang itu kemudian bisa mendapatkan lebih bagus dan seterusnya bla bla bla, itu kan baik jadinya bla bla seperti itu. Jadi konsepsi dia yang diperbaiki. Tetangga saya pernah datang ke saya ceritanya habis ngisi tarawih ya di masjid saya. Kemudian setelah itu saya cerita sedikit mengenai hal seperti ini, lalu cerita anak saya itu Pak tiba-tiba itu takut gelap, padahal sebelumnya tidak. Sebelumnya nggak takut, nggak mau Pak tidur sendiri di kamarnya, padahal sebelumnya mau saja, baik-baik saja gitu. Oke. Ngobrol-ngobrol, saya coba tahu kan kenapa, kapan dia mulai berubah itu. Akhirnya keluar tuh pernyataan dari orang tuanya. Dia mulai berubah karena kakak-kakaknya itu nakut-nakuti dia dengan hantu. Cerita hantu itu Pak.
Wah, bla bla bla, saya ketakutan banget tuh waktu itu gitu kan. Nah, habis itu kemudian dia nggak mau lagi tidur sendiri, nggak mau lagi mati lampu tidur gelap dan seterusnya seperti itu. Oh, itu ceritanya. Oke, terus apa yang kemudian sebagai eksperimen waktu itu apa yang kita lakukan? Ya, persepsi anak tentang hantu itu kita rubah, Pak. Caranya gimana? Ini caranya lucu sebenarnya. Kok gampang banget kayaknya, tapi itu bekerja itu dan bagus untuk menyembuhkan anak itu. Kita cari kalau hantu itu dipersepsi buruk oleh anak-anak itu, menakutkan anak itu, berarti kita cari lawannya. Lawannya apa? Ya berarti yang baik kan? Kalau menakutkan lawannya apa? Lucu gitu. Nah kita cari ada nggak sosok hantu yang lucu gitu. Ketemu tuh saya ingat, dulu anak-anak saya itu yang pertama saya, yang sekarang sarjana psikologi itu, seneng banget tuh dengan film Casper. Ya, kita cari film Casper itu gitu. Tonton bareng gitu kan, sambil nonton gitu kita ketawa-ketawa gitu. Dan kita tanamkan pelan-pelan, kita install ke dalam pikiran dia bahwa hantu itu Casper. Hantu itu lucu, gemesin gitu loh gitu. Bla 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 bla. Dan kita menikmati bener gitu. Ya akhirnya kemudian apa terjadi? Persepsi dia tentang hantu yang jahat, yang menakutkan itu menjadi netral kembali. Enggak kok, hantu juga ada yang kayak Casper, gemesin banget, lucu banget gitu kan. Jadi belief dia berubah. Akhirnya ya perilaku dia tidak lagi seperti sebelumnya itu. Gitu. Yang tadinya ketakutan, yang tadinya apa namanya nggak bisa tidur gara-gara gelap dan seterusnya. Awalnya enggak, tiba-tiba kok jadi kayak gitu kan ada pemicunya kan. Nah pemicunya perlu kita kenali Mbak Jenny. Nah kadang-kadang Mbak Jenny perlu bantuan orang lain seperti itu. Dan seringnya kepada konteks trauma itu perlu bantuan healing dari orang lain yang memang ahli di bidang itu. Pendek kata seperti itu Mbak Jenny, kalau mau cepat dan efektif sebaiknya kita cari bantuan pihak lain. Kalau kasusnya trauma, apalagi kalau itu traumatik ya, trauma yang berat gitu, itu umumnya kita butuh bantuan orang lain. Saya juga seorang profesional coach ya. Kadang-kadang ketemu dengan seorang coach gitu ya, yang ternyata ketika cerita permasalahan itu setelah digali lagi ke kedalaman dirinya, di perutnya itu ternyata berhubungan dengan ya hal semacam ini, dengan residual memori di masa lalu gitu, yang negatif itu. Nah, karena formnya coaching, saya nggak boleh masuk terlalu dalam ke sana. Cuman saya coba cari itu apa namanya sisi lain dalam dirinya itu yang bisa menetralisir pengaruh negatif tadi itu. Baru kita bergerak ke sana. Karena kadang-kadang udah ngopok-ngopok dalam dirinya itu atau nggak bisa ngembaliin lagi dia ke posisi yang bagus itu malah negatif juga dampaknya. Itu sementara Mbak Diana, Pak Margono, Mbak Jenny dan teman-teman yang lainnya sharing pengalaman saya. Saya bukan seorang ahli di bidang trauma healing ya, traumatic healing ya. Tapi ya ada pengalaman yang kayak tadi itu ya, yang karena saya belajar NLP kadang-kadang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan work it itu kerja dengan baik. Itu menarik. Gitu Mbak Jenny. Baik, terima kasih Coach Sam. Cuma memang itu nanti tantangan tersendiri juga ya Coach Sam ya untuk membawa orangnya itu ke konselor seperti itu. Kadang-kadang kan orang seperti itu mereka merasa dirinya tidak ada masalah. Yes. Terima kasih Coach. Tapi sangat inspiratif tadi jawabannya. Terima kasih Coach. Kadang-kadang kita salah juga pendekatan ya kepada mereka, kita melihatnya sebagai pesakitan. Nah itu yang dirubah juga. Tolong jangan lihat mereka sebagai pesakitan, tapi lihat dia sebagai orang yang butuh bantuan. Beda banget loh. Oh dia butuh bantuan. Aku punya sahabat nih. Kita bisa ngobrol. Seru-seruan di sana yuk. Nah, kan gitu kan. Beda banget. Kita datang yuk ke trauma center. Kamu butuh bantuan karena kamu lagi sakit nih. Wah, beda banget Mbak Jenny kalau lihat seperti itu. Gitu, sudut pandang kita rubah ya tentang dia. Bahwa dia butuh bantuan yes, tapi bukan seorang yang ya berpenyakitan. Di DJKN ada juga orang tua yang keren ya, kasih ya, yang punya putra apa Down syndrome itu, dan pendekatannya bagus banget. Siapa namanya? Pak siapa? Sekarang di Bali nggak salah tugasnya. Dulu di Kalimantan juga beliau. Lupa saya namanya. Pak Bayu. Pak Bayu ya. Pak Bayu nggak salah tuh, keren banget itu. Keren. Jadi beliau memperlakukan putranya dengan sangat bagus, sehingga perkembangan putranya juga bagus banget, walaupun dan Down syndrome. Oke. Baik, Sampun. Iya, baik. Mohon maaf Bapak dan Ibu karena memang keterbatasan waktu. Mohon izin Pak, ada titipan satu pertanyaan nih Pak dari rekan panitia. Nah, ini terkait
tadi memang belum dijelaskan ya Pak di pemaparan bahwa di buku Bapak itu ada model kecerdasan baru Pak, namanya AQ atau Adversity Quotient. Aduh, belibet, mohon maaf. Namun teman ini Pak belum bisa menangkap secara utuh apa yang membuatnya harus dipisahkan dan dari kecerdasan yang sudah ada sebelumnya Pak, seperti IQ, EQ, SQ, ESQ, dan QQ. Mungkin bisa dijelaskan Pak di sesi tanya jawab terakhir ini Bapak, silakan. Ya, itu yang seru kok terakhir ada QQ itu apa itu Pak? QQ atau ciu-ciu Mbak? Ya, yang dimaksud adversity ya Pak ya, adversity question ya. Adversity ya. Ini di beberapa literatur diterjemahkan sebagai ketahan malangan, tapi lebih banyak sebagai resilience ini ya. Jadi gini, ini dimulai dari Daniel Goleman awalnya, kemudian berkembang lagi menjadi Paul Stolz ya, dengan banyak sekali literatur dia kaji mengenai kecerdasan itu, dia kemudian berkesimpulan bahwa ternyata pembentukan kesuksesan itu tidak hanya seperti yang kita kenal sekarang gitu ya, ada EQ ya, kemudian SQ, EQ dan seterusnya seperti itu, tapi juga ada yang namanya adversity question, ketahan malangan. Atau resilience gitu ya. Siapa yang bisa bertahan dari hal-hal atau dari cobaan-cobaan atau dari peristiwa yang berat yang dialami, atau dia bertahan dari kesulitan yang dihadapi dalam hidupnya, itulah nanti orang yang akan sukses. Walaupun dia enggak cerdas ya, Paul Gestalt tuh. Adversity question dari Paul Gestalt itu. Jadi bagaimana seorang itu kemudian yang sukses itulah seorang yang kemudian terbukti dia punya ketabahan dalam menghadapi rintangan. Nah, di situ digambarkan tentang 3 kelompok manusia. Ada tipikal quitter, kemudian ada quitter tipikal camper, dan ada tipikal chambers. Ya. Saya tulis ya, ada quitters. Ya. Ini orang yang gampang menyerah. Quitter itu orang gampang menyerah. Dan tragisnya banyak orang cerdas. Ya, udah, masih Bu Lina ya. Ya, quitter, chambers, dan tipikal climbers. Banyak orang cerdas, tapi sayangnya quitters. Artinya, walaupun dia punya potensi yang bagus, tapi dia gampang sekali patah, gampang sekali menyerah ketika bertemu dengan kesulitan. Tapi ada orang yang tipikalnya chambers, jadi dibayangkan oleh Stolz itu seseorang sedang naik suatu gunung gitu ya, sekelompok pemuda naik gunung begitu, menggebu-gebu mereka punya harapan untuk naik ke puncak gunung, katakanlah misalnya di buku itu saya sebagai gunung di NTB itu, gunung yang indah itu ya, puncaknya Rinjani itu, wah pokoknya kita sampai ke Rinjani gitu, karena itu puncaknya indah banget pokoknya itu. Oke, mereka berangkat. Awalnya seneng tuh, ketika jalannya masih enak, hawanya masih sejuk, jalannya masih enak, itu semua seneng tuh. Tapi begitu mulai masuk jalan yang rumpil, nah mulai tuh 60% orang dari anggota itu, kelompok itu kemudian mulai ngeluh. Waduh, kok jalannya kayak gini ya? Waduh, kok licinnya? Apa ya kita bisa sampai ke sana kok seperti jalannya, dan seterusnya. Udah mulai ngomel-ngomel tuh. Dan ketika jalan semakin rumpil, aduh ini kayaknya salah jalan deh. Enggak, kita kembali aja yuk. Loh kan kita belum sampai ke tujuan kita. Lumayan kita udah ngeliat banyak pemandangan indah sepanjang jalan tadi kok, cukup. Nah kayak gitu. Dia kemudian nyerah itu. Tinggal 40%. Naik mereka gitu. Sampai kemudian ada pemberhentian namanya Segera Anakan, tempat yang indah gitu kan. Nah, mereka sudah capek, mereka memutuskan untuk camping di situ. Oke, dibuatkan tendanya, keluarkan indominya, masak dan selesai sambil mandi air belerang dan seterusnya, itu menikmati keindahan di situ. Terus tidur. Besoknya ketua kelompok mengatakan, udah cukup istirahatnya, kita naik lagi yuk ke Rinjani yang masih ada di depan mata kita, yang di depan mata kita itu. Masih agak jauh perjalanan, tapi kita akan sampai ke sana. 30% di antara mereka langsung teriak, hah? Yang itu? Yang di depan itu? Jauh amat. Ngapain? Udahlah, sini aja udah cukup nih. Ini Segera Anak udah indah banget itu. Yang kita cari keindahan itu. Akhirnya mereka kemudian berhenti di situ. Itu chambers. Cepat puas dengan capaian-capaian yang sesungguhnya belum capaian final mereka, capaian optimal mereka. Nah, 10% dari kelompok manusia itu adalah tipikal climbers. Oke, ini memang indah, ini memang menyenangkan, tapi tujuan kita Rinjani, dan kita belum sampai ke puncak Rinjani itu.
kita akan berjuang sampai di sana dan mereka bisa membuktikan sampai ke sana. Itu climbers. Harganya, kesulitan jarak yang jauh dan seterusnya itu sepadan dengan capaian mereka. Sehingga ketika kemudian mereka sampai di puncak, merasakan sensasi keberhasilan itu, mereka tahu bahwa masih ada puncak lain yang juga tidak kalah dengan ini. Kita akan ke sana di lain kesempatan gitu ya. Yang perjalanan tadi yang dikatakan oleh Pak Mas Ben tadi sebagai pengorbanan tadi itu karena terbayar worth it itu membuat mereka kemudian tergerak untuk mencari tantangan yang baru lagi. Itu climber. Nah, orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang punya resilience seperti itu. Typical climber itu. Tidak gampang nyerah ketika bertemu dengan kesulitan. Itu dari Stoltz ya, yang melakukan riset kepada banyak pihak, melakukan review akademis terhadap konsep-konsep tentang EQ, tentang kecerdasan itu, question itu, sampai pada kesimpulan bahwa ada bentuk baru yang juga dihadirkan. Orang yang pintar biasa saja, tapi orang ini tangguh. Nah, itu ada buku itu juga ada cerita itu tentang seorang marketer ya, salesman, bukan marketer, salesman hebat di Amerika itu. Dia itu penyandang problem, penyandang ini apa namanya, kebutuhan khusus karena mengalami masalah dengan sarafnya sehingga kemudian ngomongnya nggak jelas, jalannya juga nggak bisa bagus, itu jalannya juga terpincang-pincang, tapi ibunya mendidik dia dengan dua kata, passion dan resilience, sabar dan jangan menyerah, tangguh seperti itu, sehingga dia bisa hebat di dunia itu. Satu legenda salesman di Amerika. Siapa dia? Nah, ada di buku itu. Siap. Makasih Mbak, seperti itu. Ya, baik Bapak, luar biasa. Mungkin kalau saya kaitkan sedikit Pak dengan kondisi kami di Mamuju ya Pak. Memang selain sini Pak yang mungkin disebut dengan AQ ini yang mungkin salah satu yang tampak menonjol Pak di teman-teman KPK Mamuju, bagaimana kami ketika mendapatkan musibah sedang di masa pandemi juga, musibah gempa sehingga harus berpindah lokasi dan sebagainya, namun juga ditunjuk sebagai salah satu institusi di JKN Pak yang mewakili JKN untuk ikut dalam kegiatan ZIWBBM. Nah ini salah satu yang memang kami kami tarik dari perjalanan selama setahun ini, betapa resiliensi ini sangat dibutuhkan khususnya ketika kita mengalami keadaan yang memang di luar dugaan dan mungkin sedikit mencekam pada waktu itu ya Pak. Baik. Baik, Bapak dan Ibu, mohon maaf karena waktunya memang sudah sangat mepet, ini sangat terbatas. Dan sekali padahal sangat banyak Pak pertanyaan-pertanyaan yang masih diajukan dalam chat maupun ada juga yang via YouTube Pak. Namun demikian kami panitia tetap membuka pertanyaan yang dapat Bapak Ibu sampaikan nanti melalui IG Warga KN. Di flyer acara ini dapat disampaikan di kolom komennya dan nanti insya Allah akan mohon izin Pak kami sampaikan kepada Bapak untuk nanti diberikan jawaban di situ ya Pak ya. Insya Allah saya bantu insya Allah. Iya, terima kasih. Baik, dan Bapak dan Ibu mohon mengingatkan juga untuk warga KN yang menonton melalui YouTube, panitia juga akan bagi-bagi hadiah nih. Ada 3 pertanyaan yang ada di YouTube tersebut, silahkan dijawab dan diposting di IG Warga KN dengan tagar hashtag Bedah Buku HUT 15 dan hashtag HUT DJKN 15. Dan 3 pemenang beruntung akan dihubungi panitia melalui DM dan jawaban ditunggu sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baiklah Bapak dan Ibu, demikianlah Bedah Buku, diskusi dan tanya jawab buku yang luar biasa karya Pak Sam, Ubah Pola Pikir Anda, Rahasia Perubahan Hidup dan Transformasi Diri Menuju Sukses. Dan sebagai penutup diskusi sore ini Bapak, kami mohon Pak Sam menyampaikan closing statement Pak, khususnya kepada institusi di JKN yang di bulan ini melaksanakan atau telah mencapai umurnya yang ke-15 Pak, supaya kami senantiasa dan semakin meneguhkan komitmen bahwa DJKN is ready to change. Silakan Pak Sam. Masih mute Pak, izin. Mohon izin Pak Sam, masih mute. Oh ya, maaf. Ya, Pak sekalian, saya ingin menutup sesi kita pada kesempatan hari ini ya dengan sebuah quotes juga. Sorry kok stop share. Saya akan men-share sebuah quotes ya. Oke. Ini. Mana nih? Oh, sorry.
Maaf. Ada sebuah quotes yang bagus ya. Atau saya langsung sampaikan aja ya, nggak usah saya tampilkan. Saya tampilkan ini ya, tampilkan apa namanya, tampilkan tulisannya ya. Jadi Pak sekalian, salah seorang pakar di bidang ini ya, di bidang mindset ini, pernah menyampaikan sebuah pernyataan yang bagi saya menarik. Apa itu? Bahwa diri kita dibentuk oleh pola pikir kita. Diri kita dibentuk oleh pola pikir kita. Tapi jangan lupa, pola pikir kita dibentuk oleh diri kita pula. Ini kayaknya kayak bolak-balik ya, tapi sebenarnya maknanya beda itu. Artinya apa? Pola pikir kita hari ini akan membentuk kita nanti. Tapi ingat loh, bahwa kita juga sesungguhnya membentuk pola pikir itu. Maknanya apa? Kita punya kesempatan teman-teman sekalian untuk membentuk dan memastikan bahwa pola pikir yang tumbuh dalam diri kita adalah pola pikir yang bagus, pola pikir yang bertumbuh. Sehingga nanti bentuk siapa diri kita itu akan ditentukan oleh pola pikir yang bertumbuh tadi itu. Jadi kita yang bentuk pola pikir dan nanti pada akhirnya pola pikir yang akan bentuk kita. Ya, kita di sini kita yang nanti yang berikutnya, kita yang baru itu. Kita hari ini tugasnya membentuk dan memastikan pola pikirnya positif atau growth mindset, bahasanya Carol Dweck itu. Dan ketika kita punya growth mindset seperti itu, pola pikir yang bertumbuh terus seperti itu, nantinya kita atau kita yang baru di masa depan itu akan menjadi atau kita akan bisa sesuatu yang baru di masa depan karena bentukan mindset kita hari ini. Itu quote yang menurut saya patut untuk kita renungkan. Dan memang membentuk mindset itu seperti lari maraton, perlu kesabaran, perlu tadi resilience tadi itu, ketangguhan untuk menyelesaikan hingga finish. Ini bukan lari sprint yang sekarang memulai 10 menit lagi atau berapa menit lagi sudah sampai ke tempatnya. Enggak, kadang tahunan. Saya bisa ngomong dari yang nggak bisa ngomong ke ngomong tadi itu juga butuh tahunan. Dan latihannya hampir tiap hari, ngomong di depan kamera, di depan kaca di ruangan kamar saya. Tuh tahun-tahunan saya melatih untuk bisa ngomong di depan orang itu karena tadinya gagap. Ngomong 4 kata, saya pengen jadi dokter itu setengah jam di depan kelas waktu kelas 3 SD, seperti yang saya ceritakan di buku itu. Terima kasih teman-teman sekalian, selamat menikmati perubahan ya dalam hidup kita saat ini untuk perubahan hidup kita yang lebih besar di masa yang akan datang. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu, mari kita berikan aplaus yang meriah pada Pak Sam, penulis buku yang luar biasa pada sore hari ini. Baiklah, Bapak dan Ibu, demikianlah acara bedah buku yang dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang luar biasa terkait buku hasil karya Pak Sam yang menjadi narasumber kita pada sore hari ini. Dan sekali lagi kami atas nama panitia Bapak menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Sam yang telah memberikan ilmu dan insight yang luar biasa bagaimana kita berubah ya Pak ya menjadi lebih baik, menjadi manusia yang berubah dan bertumbuh dari fixed mindset menjadi growth mindset. Dan bahwa bertumbuh itu tidak menderita, karena bertumbuh akan ada capaian-capaian dan manfaatnya kita sebarkan kepada banyak pihak ya Pak ya. Jadi tidak akan ini Pak Margo, tidak akan ada stres maupun stroke ya Pak ya kita. Justru kalau kita fix, kalau kita fix itu malah itu Pak. Yang nggak bertumbuh tuh ya akan stroke. Biasanya gini, aku kan dulu kepala kantor. Setelah pensiun kan nggak dianggap lagi kan, ceritanya masa lalu, aku dulu, padahal sekarang udah berbeda. Akhirnya stres, setelah itu stroke, akhirnya selesai ya Pak, S3. Baiklah, terima kasih juga kami sampaikan kepada Pak Margono yang telah membedah buku Pak Sam dengan sangat detail dan menarik, mengulik-nguliknya luar biasa sekali. Dan tentunya terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu, seluruh hadirin yang telah menyaksikan melalui Zoom maupun melalui YouTube, yang telah antusias menyimak dan mengikuti bedah buku dari siang hingga sore hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu dari Bumi Manakara Mamuju, Sulawesi Barat, saya mohon pamit dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan selama penyelenggaraan acara hari ini. Dan acara kami serahkan kembali kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Lia. Terima kasih Bu Diana. Kita boleh beritahu sekali lagi yang paling ya tentunya Bapak Ibu untuk moderator, untuk pembedah buku dan juga narasumber kita, Bu Diana, Pak Margono dan tentunya pada Pak Sam.
applause yang luar biasa tentunya untuk Bapak Ibu dari tempat masing-masing, karena tadi banyak sekali insight yang didapatkan. Saya juga tadi diam-diam nyatet sebetulnya Bu, Pak, jadi banyak sekali tadi ini saya. Satu sebenarnya yang paling saya ingat gitu ya, itu adalah yang terakhir yang disampaikan Pak Hasan tadi gitu, bahwa membentuk mindset itu bukan seperti lari sprint. Jadi selayaknya kita lari maraton, jadi kita perlu mengatur pace-nya supaya kita sampai di tujuannya tidak terengah-engah gitu ya Pak ya, tapi tetap mencapai di tujuannya. Sangat luar biasa sekali. Tadi juga disinggung tentang resilience dan juga persisten, itu juga poin-poin penting yang kemudian di era pandemi ini menjadi sesuatu yang nampaknya memang harus kita punyai, kurang lebih seperti itu ya, untuk bisa bertahan di era seperti sekarang.